Saya di sini akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran yang ditandai oleh jumlah konsumen dan produsen yang sangat banyak dan tidak terbatas. Pasar ini merupakan pasar atau industri yang dicirikan oleh perusahaan kecil yang banyak jumlahnya dan membuat produk yang sama. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Di dalam pasar persaingan sempurna terdapat mobilitas sempurna dari sumber daya serta adanya pengetahuan yang sempurna baik pembeli ataupun penjual, sehingga kekuatan permintaan dan penawaran dapat bergerak bebas. Contoh pasar persaingan sempurna antara lain bursa efek atau pasar modal atau pasar uang. Pasar disebut bersaing sempurna jika 1. Terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli komoditi sehingga tindakan seorang individu tidak dapat mempengaruhi harga komoditi tersebut. 2. Produk dari seluruh perusahaan dalam pasar adalah homogen. 3. Terdapat mobilitas sumber daya yang sempurna. 4. Konsumen pemilik sumber daya dan perusahaan dalam pasar mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga-harga dan biaya-biaya yang sekarang dan yang akan datang. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, setiap perusahaan adalah pengambil harga. Artinya, suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau merubah harga pasar. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Artinya, sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri itu, langkah ini dengan mudah dilakukannya. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatannya. Yang ketiga, setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama. Artinya bahwa barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Pembeli tidak dapat membedakan yang mana yang dihasilkan oleh produsen A ataupun produsen B. Yang keempat, banyak perusahaan dalam pasar. Karena jumlah perusahaan sangat banyak dan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut menyebabkan kenaikan atau penurunan harga. Sedikit pun tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar tersebut. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Artinya bahwa pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut, sehingga produsen tidak dapat menjual barang dengan harga yang lebih tinggi daripada yang berlaku di pasaran. Seperti yang kita lihat pada kurva pasar dan perusahaan di samping, gambar kurva pasar menunjukkan permintaan dan penawaran ke atas barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan dalam suatu pasar persaingan sempurna. Dapat dilihat bahwa harga pasar yang tercapai adalah 3.000, dengan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 200.000 unit. Dan dalam gambar perusahaan ditunjukkan permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam industri tersebut. Kurva permintaan D-D adalah berbentuk satu garis yang sejajar dengan sumbu datar, dan tingkat harga yang dicapai adalah 3.000. Kurva D-D bersifat elastis dan sempurna, karena dua alasan. Yang pertama, hasil produksi perusahaan tersebut adalah serupa dengan produksi perusahaan-perusahaan lain dalam industri tersebut. Dengan demikian, apabila perusahaan tersebut menaikkan harga hasil produksinya, tidak satu pun hasil produksinya akan terjual. Para konsumen akan membeli dari perusahaan lain. Alasan yang kedua, karena produksi perusahaan tersebut adalah sebagian kecil saja dari yang diperjualbelikan di pasar, perusahaan tersebut dapat menjual seluruh produksinya pada harga 3.000. Sumbu datar pada gambar perusahaan menunjukkan bahwa produksi perusahaan itu jauh lebih kecil dari jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar. Karena perusahaan itu dapat menjual semua hasil produksinya, tidak ada alasan kepada perusahaan untuk menurunkan harga penjualan barangnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Julia Rosita. Yang kedua, hasil penjualan rata-rata marginal dan total. Pertama, hasil penjualan rata-rata untuk perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Hasil penjualan rata-rata itu biasanya dilambangkan dengan AR, seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Apabila dimisalkan harga barang yang diproduksi adalah 3.000, maka D0 sama dengan AR0 sama dengan MR0 adalah kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan.
Dengan demikian, kurva ini adalah kurva hasil penjualan rata-rata harga barang sebanyak 3.000 yang dinyatakan dengan AR0. Kalau harga barang yang dijual perusahaan adalah 6.000, kurva DI sama dengan ARI sama dengan MRI adalah kurva permintaan dan juga kurva hasil penjualan rata-rata pada harga 6.000. Yang kedua, penjualan marginal. Penjualan marginal adalah suatu konsep mengenai hasil penjualan yang sangat penting untuk diketahui oleh analisis penentuan harga produksi oleh suatu perusahaan. Dan selanjutnya adalah hasil penjualan total, yang dimana hasil penjualan total ini adalah seluruh jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan dalam marginal barang yang diproduksinya. Dinamakan hasil penjualan total atau total revenue yang biasa dilambangkan dengan TR. Selanjutnya, cara memaksimumkan keuntungan jangka pendek. 1. Syarat memaksimumkan keuntungan. Dalam jangka pendek, pemaksimuman keuntungan oleh suatu perusahaan dapat diterangkan dengan dua cara. Yang pertama, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Dan yang kedua, menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Yang kedua, jumlah dan biaya produksi. Pada tabel 11.1 dijelaskan di sana pada kolom 1 ditunjukkan sebagai jumlah produksi yang dapat dicapai, dan pada kolom 2 menggambarkan biaya total, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pembeli untuk membeli input. Pada kolom 3 menunjukkan biaya berubah total, yaitu semua biaya yang dibelanjakan untuk membeli input berubah atau tenaga kerja. Selanjutnya, dengan menjumlahkan biaya tetap dan biaya total dalam kolom 2 dengan berubah total dalam kolom 3, akan diperoleh biaya total, yaitu yang ditujukan pada kolom 4. Selanjutnya, biaya marginal yaitu tambahan biaya yang perlu dikeluarkan untuk menambah satu unit produksi. Selanjutnya, pada kolom 6 menunjukkan biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi. Yang pada kolom 7 menunjukkan biaya berubah rata-rata, yaitu biaya berubah total dibagi dengan jumlah produksi. Dan yang terakhir, biaya total rata-rata ditunjukkan dalam kolom 8, yang dimana biaya ini menggambarkan biaya per unit untuk menghasilkan suatu barang. Yang ketiga, jumlah produksi dan hasil penjualan. Kita bisa lihat tabel 11.2 yang dimana dinyatakan dalam data ini pada kolom 1 menggambarkan jumlah produksi yang dapat dicapai, dan pada kolom 2 menunjukkan tingkat harga barang yang diproduksi, harga per unit, dan pada kolom ketiga menunjukkan hasil penjualan total yang akan diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Pada kolom yang keempat menunjukkan hasil penjualan rata-rata, dan pada kolom terakhir, yaitu pada kolom kelima, menunjukkan hasil penjualan marginal, yaitu tambahan hasil dari penjualan yang disebabkan oleh pertambahan seunit barang yang dijual. Kalian bisa lihat sendiri tabel hasil penjualan, biaya produksi dan keuntungan maksimum. Yang perlu dilakukan untuk menentukan produksi yang akan dimaksimumkan keuntungannya, yaitu 1. Membandingkan hasil penjualan total dan biaya total pada setiap tingkat produksi. 2. Menentukan tingkat produksi di mana hasil penjualan total melebihi biaya total pada jumlah yang paling maksimum. Dengan mengingat kepada kedua langkah tersebut, sekarang perhatikan contoh angka di tabel 11.3. Dalam kolom pertama ditunjukkan berbagai jumlah produksi yang dapat dicapai. Kolom kedua menunjukkan hasil penjualan, manakala kolom 3 menunjukkan biaya produksi keuntungannya yang diperoleh pada berbagai tingkat produksi, ditunjukkan pada kolom 4.
yang dihitung dengan formula berikut. Keuntungan sama dengan hasil penjualan total dikurang biaya produksi total. Selanjutnya, tabel 11.4 yang membandingkan hasil penjualan marginal dengan biaya marginal. Data dalam tabel tersebut diambil dari tabel 11.1 untuk data biaya marginal dan tabel 11.2 untuk data hasil penjualan marginal. Data dalam kolom 4 yang menggambarkan tambahan atau pengurangan untung apabila produksi ditambah 1 unit dihitung berdasarkan formula berikut. Tambahan untung sama dengan tambahan penjualan total dikurang tambahan biaya. Berdasarkan kepada data dalam kolom 4, dalam kolom 5 ditunjukkan jumlah untung yang dapat diperoleh pada berbagai tingkat produksi. Jumlah untung dalam kolom 5 itu merupakan keuntungan bruto. Kalian bisa lihat sendiri juga kurva ditunjukkan kurva MC dan MR dan penentuan tingkat produksi yang memaksimumkan keuntungan. Grafik tersebut dibuat berdasarkan data dalam tabel 11.4 sesuai dengan data pada tabel 11.4. Kurva MC dan kurva MR akan berpotongan pada tingkat produksi sebanyak 7 unit. Grafik pemaksimuman keuntungan jangka pendek dibagi menjadi 2. Pertama, pendekatan biaya total hasil penjualan total. Kedua, pendekatan biaya marginal hasil penjualan marginal yang ada di AFC, AC, MC, dan MR. Sekian dan terima kasih. Pemaksimuman keuntungan oleh suatu perusahaan dapat menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama, pendekatan biaya total dan hasil penjualan total. Pemaksimuman keuntungan dengan menggunakan pendekatan ini ditunjukkan dalam kurva berikut. Kurva TC atau biaya total dan TR hasil penjualan total dibuat berdasarkan data yang terdapat pada tabel 11.1 dan 11.2. Kurva TC bermula di atas kurva TR. Dan ini terus berlangsung sehingga tingkat produksi mencapai 2 unit. Keadaan di mana kurva TC berada di atas kurva TR menggambarkan bahwa perusahaan mengalami kerugian pada waktu produksi mencapai antara 2-9 unit. Sedangkan jika kurva TC berada di bawah kurva TR menggambarkan bahwa perusahaan mengalami keuntungan. Cara yang kedua yaitu pendekatan biaya marginal dan hasil penjualan marginal, di mana yang dimaksud yaitu kita mencari keadaan di mana MC sama dengan MR seperti yang telah dicontohkan dalam tabel 11.4 dan 11.5. Kegiatan perusahaan mencapai keuntungan maksimum apabila pada jumlah produksi mencapai 7 unit, seperti pada tabel 11.4 dan 11.5. Jumlah keuntungan ditunjukkan oleh kotak E, A, B, dan C. Selanjutnya yaitu corak keuntungan dan kerugian perusahaan. Yang pertama, keuntungan normal atau lebih normal. Perusahaan akan mendapatkan untung luar biasa apabila harga lebih tinggi dari biaya rata-rata yang paling minimum. Yang kedua, mengalami kerugian, yaitu di mana harga lebih rendah dari biaya rata-rata. Dan yang ketiga, titik tutup usaha, di mana yang dimaksud keadaan di mana hasil penjualan hanyalah sebesar atau kurang dari biaya berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Bimantara dari Manajemen B. Saya akan menjelaskan gambar pertama dari slide ini. Pada gambar pertama menggambarkan keadaan di mana perusahaan mendapat keuntungan biasa atau keuntungan normal. Suatu perusahaan dikatakan memperoleh keuntungan normal apabila hasil penjualan totalnya adalah sama dengan biaya total. Dalam gambar ini, perusahaan dikatakan memperoleh untung normal apabila harga P1. Pada harga ini, MC dipotong oleh MR1 pada titik E1 dan titik E1 tersebut adalah titik singgung garis D1 sama dengan AR1 sama dengan MR1 dengan kurva AC. Karena AC sama dengan AR1 atau biaya total rata-rata sama dengan hasil penjualan rata-rata, maka biaya total adalah sama dengan hasil penjualan total. Selanjutnya, pada gambar kedua menunjukkan keadaan di mana perusahaan mengalami kerugian tetapi masih dapat beroperasi.
Gambar yang seperti ini berarti perusahaan memperoleh hasil penjualan yang melebihi biaya berubah yang dikeluarkannya. Tetapi kelebihan tersebut belum dapat menutupi biaya tetapnya. Dalam keadaan yang seperti ini, perusahaan akan meneruskan usahanya. Karena kalau tidak, ia akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi, yaitu sebanyak biaya tetap yang dikeluarkannya. Dalam meneruskan kegiatannya, perusahaan menghasilkan produksi sampai kepada tingkat di mana MC sama dengan MR. Karena tingkat ini akan meminimumkan kerugian yang akan dideritanya. Dalam gambar ini, kesamaan di antara MC dan MR dicapai titik E. Dengan demikian, produksi yang harus dicapai perusahaan supaya kerugiannya minimum adalah Q. Biaya produksi yang dikeluarkannya perusahaan adalah sebanyak OQAB dan hasil penjualannya adalah sebanyak OQEP. Ini berarti kerugian minimum yang ditanggung perusahaan adalah sebesar PEAB. Selanjutnya, pada gambar ketiga menunjukkan keadaan yang menyebabkan perusahaan akan menutup usahanya. Dalam grafik ini ditunjukkan oleh keadaan di mana garis D sama dengan AR sama dengan MR menyinggung kurva AVC dan garis D1 sama dengan AR1 sama dengan MR1 berada di bawah AFC. Sekiranya perusahaan menghadapi keadaan seperti ini, tidak ada gunanya bagi perusahaan untuk meneruskan kegiatan memproduksi. Walaupun perusahaan menghasilkan barang, ia sama sekali tidak dapat memperoleh pendapatan untuk menutupi biaya tetap yang telah dikeluarkannya. Oleh sebab itu, lebih baiklah baginya untuk menghentikan kegiatan memproduksi. Tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa perusahaan itu dengan serta-merta membubarkan usahanya. Gambar pertama ditunjukkan keseimbangan suatu perusahaan pada berbagai tingkat harga. Pada permulaannya, dimisalkan tingkat harga di pasar adalah P1. Pada harga ini, titik minimum AFC adalah sama dengan harga. Maka perusahaan dalam keadaan menutup perusahaan, tetapi katakanlah bahwa ia tidak ingin menutup perusahaan. Ia akan terus memproduksi untuk meminimumkan kerugiannya. Perusahaan akan memproduksi pada keadaan di mana MC sama dengan MR. Keadaan itu tercapai pada titik E1. Maka pada harga P1, perusahaan akan menghasilkan barang sebanyak Q1. Sekiranya harga menjadi P2, perusahaan akan menyesuaikan tingkat. Perusahaan akan menyesuaikan tingkat produksinya. Dengan perubahan ini, untuk meminimumkan kerugiannya, sekali lagi ia akan memproduksi pada keadaan di mana MC sama dengan MR. Dan pada harga P2 ini akan tercapai pada titik E2. Maka pada harga P2, perusahaan akan memproduksi sebanyak Q2. Pada harga P3 dan P4, perusahaan telah memperoleh keuntungan luar biasa. Oleh karena pada harga P3, keadaan di mana MC sama dengan MR dicapai pada E3 dan pada harga P4 dicapai pada E4. Maka untuk memaksimumkan keuntungan, pada harga P3 perusahaan akan memproduksi sebanyak Q3 dan pada harga P4 perusahaan akan memproduksi sebanyak Q4. Jangka panjang perusahaan dan industri dapat membuat beberapa perubahan tertentu yang di dalam jangka pendek tidak dapat dilakukan. Perusahaan dapat menambah faktor-faktor produksi yang di dalam jangka pendek adalah tetap jumlahnya. Kemungkinan ini menyebabkan perusahaan tidak lagi mengeluarkan biaya tetap. Semuanya adalah biaya berubah. Seterusnya, keadaan dalam industri juga mengalami perubahan, yaitu perusahaan baru akan memasuki industri dan beberapa perusahaan lama yang tidak efisien akan gulung tikar dan meninggalkan industri. Perubahan seperti ini tidak berlaku dalam jangka pendek. Telah dinyatakan apabila suatu perusahaan tidak dapat menutupi biaya berubahnya, ia tidak akan membubarkan usahanya, tetapi hanya akan menghentikan kegiatan produksinya. Perubahan lain yang mungkin berlaku dalam jangka panjang adalah kemajuan teknologi, kenaikan upah tenaga kerja, dan kenaikan harga-harga umum atau inflasi. Perubahan ini akan mempengaruhi biaya produksi di setiap perusahaan. Dengan adanya kemungkinan untuk membuat penyesuaian-penyesuaian tersebut, keadaan dalam perusahaan dalam industri akan mengalami perubahan. Analisis dalam bagian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyesuaian-penyesuaian yang berlaku menimbulkan perubahan dalam keadaan di pasar. Dua keadaan berikut akan diperhatikan. Yang pertama, keadaan yang wujud apabila permintaan bertambah. Yang kedua, keadaan yang wujud apabila permintaan berkurang.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang. Yang pertama, penyesuaian akibat kenaikan permintaan. Kurva permintaan dan penawaran yang ditunjukkan dalam gambar 2 menggambarkan permintaan dan penawaran dalam industri pasar. Dan dimisalkan, industri terdiri dari 1000 perusahaan. Pada permulaannya, permintaan dalam pasar adalah D0 dan penawaran adalah S0. Maka harga pasar adalah P0 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 4000 unit. Karena ada 1000 perusahaan dan setiap perusahaan mempunyai kurva biaya yang sama, maka setiap perusahaan akan menghasilkan 40 unit. Gambar 2 menunjukkan bahwa pada harga P0 perusahaan mendapat untung normal. Dalam masa berikutnya, misalkanlah permintaan bertambah dari D0 menjadi D1. Akibatnya harga naik menjadi P1 dan jumlah yang ditawarkan di pasar bertambah 48.000. Setiap perusahaan memproduksikan 48 unit. Dapat dilihat dalam gambar 1 bahwa kenaikan harga dari P0 menjadi P1 menyebabkan setiap perusahaan mendapat keuntungan melebihi normal. Hal ini merupakan daya penarik kepada perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Kemasukan itu akan terus berlangsung sehingga keuntungan melebihi normal. Ini tidak wujud lagi. Ini berarti kemasukan perusahaan baru akan terus berlangsung, sehingga penawaran telah menjadi S1 dan harga menjadi P0 kembali. Sekarang, jumlah barang yang diperjualbelikan telah menjadi 60.000 unit, sedangkan setiap perusahaan memproduksi sebanyak seperti semula, yaitu 40 unit. Berarti jumlah perusahaan yang ada dalam industri telah menjadi 1.500. Kemudian yang kedua, perubahan yang diakibatkan oleh menurunnya permintaan. Dapat dilihat dalam gambar pemisalan yang digunakan dalam uraian sebelumnya, yaitu permintaan adalah DO dan penawaran adalah S0. Dengan demikian, harga adalah P0 dan jumlah barang yang diperjualbelikan 40.000 unit. Juga dimisalkan dalam industri terdapat 1000 perusahaan, maka setiap perusahaan menghasilkan 40 unit. Gambar pertama menunjukkan bahwa dengan permisalan-permisalan di atas, perusahaan hanya mendapat untung normal. Sekarang misalkan permintaan dalam pasar turun dari D0 menjadi D1. Perubahan ini menyebabkan harga turun dari P0 menjadi P1, yang selanjutnya menyebabkan jumlah barang yang diperjualbelikan turun dari 40.000 unit menjadi 34.000 unit. Dengan demikian, setiap perusahaan memproduksikan sebanyak 34 unit. Harga baru P1 adalah lebih rendah dari biaya rata-rata yang paling minimum. Oleh karenanya, setiap perusahaan mengalami kerugian. Sebagai reaksi dari keadaan ini, sebagian perusahaan menghentikan kegiatannya. Jumlah barang yang ditawarkan semakin lama semakin berkurang dan sedikit demi sedikit harganya mengalami kenaikan kembali. Pada akhirnya, penawaran adalah seperti yang ditunjukkan dalam kurva S1 dan penawaran yang seperti itu menyebabkan harga kembali menjadi P0. Dan sekarang, jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar hanya sebanyak 2.800.000, sedangkan setiap perusahaan telah kembali menghasilkan sebanyak 40 unit. Dengan demikian, jumlah perusahaan telah berkurang, yaitu daripada mulanya berjumlah 1000 perusahaan, sekarang terdapat sebanyak 2.800.000 dibagi 40 sama dengan 700 perusahaan. Lalu, kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada kelebihannya, dapat memaksimumkan tingkat efisiensi, tingkat bertindak dan memiliki tinggi, harga jual barang dan jasa adalah termurah, pembeli sangat mengetahui harga pasar sehingga kecil terjadi kemungkinan kerugian dan kecewa. Masyarakat merasa nyaman mengkonsumsi produk yang homogen sehingga tidak takut tertipu. Lalu kekurangannya, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Ada kalanya menimbulkan biaya sosial, kemudian membatasi pilihan konsumen. Biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Kemudian distribusi pendapatan tidak selalu merata.
Terima kasih.